Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Alwi Wibowo. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai perubahan geomorfologi yang ada di Indonesia, di mana saya akan membahas mengenai perubahan geomorfologi yang diakibatkan oleh perubahan garis pantai di Kabupaten Rembang. Nah, di sini saya akan meninjau dari kawasan pesisirnya, di mana kawasan pesisir di Kabupaten Rembang beberapa tahun terakhir mengalami perubahan garis pantai. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita pada pembahasannya berikut ini. Oke teman-teman semua, di mana agenda yang akan saya bahas mengenai pembahasan kali ini adalah yang pertama mengenai teori geomorfologi. Jadi nantinya di sini saya akan menjelaskan apa sih geomorfologi itu, terus apa sih proses geomorfologi itu, dan penyebab dari geomorfologi itu seperti apa. Dan yang kedua mengenai profil kawasan pesisir Kabupaten Rembang. Di sini langsung pada studi kasus yang saya ambil, di mana saya akan memberikan informasi kepada teman-teman semua mengenai kondisi awal di pesisir Kabupaten Rembang. Dan yang ketiga mengenai perubahan geomorfologi kawasan. Jadi nanti dapat terlihat perubahan-perubahan di mana saja yang terjadi proses geomorfologi itu sendiri. Dan yang keempat, ada kajian berdasarkan teori dan kebijakan tata ruang. Mungkin yang pertama terkait dengan kajian teori di mana geomorfologi menurut Verstappen 1983 merupakan studi yang mempelajari bentuk lahan dan proses yang mempengaruhinya serta menyelidiki hubungan timbal balik antara bentuk lahan dan proses-proses itu dalam susunan keruangan. Nah, intinya dari geomorfologi ini merupakan suatu bentuk lahan, suatu bentuk bumi, di mana terdapat pengaruh yang menyebabkan bentuk suatu lahan atau bentuk suatu bumi itu sedikit mengalami perubahan. Nah, yang kedua terkait dengan proses geomorfologi, menurut Thornbury 1970 dinyatakan bahwa proses geomorfologi merupakan perubahan-perubahan baik secara fisik maupun kimiawi yang mengakibatkan modifikasi permukaan bumi. Jadi proses geomorfologi itu merupakan proses di mana terjadinya suatu perubahan bentuk lahan atau bentuk bumi. Dan yang ketiga, penyebab perubahan geomorfologi itu ada dua. Yang pertama ada media alami, dan yang kedua ada buatan. Nah, di mana media alami ini seperti terjadi karena air, tanah, gelombang, arus, tsunami, angin, atau gletser. Sedangkan yang buatan ini kita biasa sebut reklamasi. Next, pada pembahasan yang kedua mengenai profil kawasan, di mana saya ingin memberikan informasi pada teman-teman semua bahwasanya di Kabupaten Rembang, di kawasan pesisirnya ini mengalami suatu proses geomorfologi atau perubahan bentuk bumi atau bentuk lahan. Nah, kita bisa lihat pada gambar peta di samping bahwasanya pada kawasan pesisir yang saya kasih tanda merah itu merupakan kawasan yang mengalami perubahan geomorfologi dari beberapa tahun terakhir. Nah, jika ditinjau dari jumlah kecamatan di Kabupaten Rembang, terdapat 14 kecamatan dan 6 kecamatan berbatasan dengan laut, di mana yang saya tandai merah itu merupakan 6 kecamatan tersebut sebagian. Nah, fokus pembahasan pada kawasan pesisir yang memiliki perubahan geomorfologi diakibatkan faktor alam dan manusia. Nah, jika ditinjau lebih lanjut lagi, pesisir di Kabupaten Rembang itu dapat dibagi menjadi dua blok, yaitu pesisir barat dan pesisir timur. Nah, di mana kedua blok tersebut memiliki karakteristik yang sangat-sangat berbeda, di mana pesisir barat itu merupakan blok dengan blok yang mengalami akresi, dan di pantai timur atau blok timur itu dominan mengalami erosi pantai. Jadi di mana di blok barat itu mengalami istilahnya kemajuan garis pantai atau bertambahnya lahan di suatu pantai, sedangkan yang di blok timur itu lebih dominan garis pantainya berkurang dalam beberapa tahun terakhir diakibatkan karena beberapa hal kayak gitu.
Nah, pembahasan ketiga di sini kita langsung saja melihat mana titik-titik yang mengalami perubahan geomorfologi. Nah, di sini saya simbolkan dengan warna kuning, di mana warna kuning itu memiliki keterangan garis pantai maju akibat aktivitas manusia, dan yang berbintang garis pantai itu mundur dalam beberapa tahun terakhir. Nah, ini merupakan suatu bentuk proses dari geomorfologi, teman-teman, di mana kita bisa lihat di beberapa kecamatan saja yang terdapat garis pantainya itu mengalami kemunduran, yaitu di Kecamatan Kragan dan Kecamatan Sarang. Kita bisa lihat dari range, ada 3 tahun di sini yang ditampilkan. Yang pertama ada tahun 2003, tahun 2008, dan tahun 2014, di mana di Kecamatan Kragan dan Kecamatan Sarang itu di tahun 2008 dan 2014 cenderung garis pantainya mengalami kemunduran. Jadi adanya proses geomorfologi di sana yang diakibatkan mungkin dari faktor alam kayak gitu, seperti erosi dan lain-lain. Nah, sedangkan di Kecamatan Sluke itu ada 2 titik yang garis pantainya mengalami kemajuan, mengalami peningkatan, yaitu ada 2 titik dan kemajuan tersebut diakibatkan oleh aktivitas manusia. Tepatnya terjadi tahun 2014. Next, kita langsung ke perubahan geomorfologi kawasan di Kecamatan Kalirori, Kecamatan Rembang, dan Kecamatan Lasem. Nah, di sini juga sama halnya dengan kecamatan yang sebelumnya saya jelaskan. Di tahun 2008 dan 2014 di Kecamatan Kalori itu cenderung mengalami kemunduran, dan di Kecamatan Rembang mulai dari tahun 2008 dan 2014 itu mengalami kemajuan garis pantainya yang kita bisa lihat mungkin disebabkan oleh beberapa akibat ulah manusia sendiri itu, karena kita bisa tahu bahwa kebutuhan ruang tiap tahunnya manusia itu bertambah. Jadi hal tersebut mengakibatkan lahan di kawasan pesisir itu tidak cukup untuk menampung kebutuhan ruang manusia, sehingga manusia itu memberikan atau membentuk suatu lahan tersendiri untuk mengakomodasi kebutuhan tersebut, sehingga garis pantainya itu mengalami kemajuan. Nah, sedangkan di Kecamatan Lasem itu sendiri terjadi kemunduran di tahun 2014. Nah, untuk lebih jelasnya kita dapat melihat perubahan-perubahan tersebut pada cuplikan video berikut ini. Closer in the backseat of your Rover that I know you can't afford. Bite that tattoo on your shoulder. Pull the sheets right off the corner of the mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't ever getting older. As good as the day I met you. I forget just why I left you. I was insane. Stay and play that Blink-182 song that we beat to death in Tucson. Okay, I know it breaks your heart. Moved to the city in a broken car. And 4 years no call. Now I'm looking pretty in a hotel bar. Closer in the backseat of your Rover that I know you can't afford. Bite that tattoo on your shoulder. Pull the sheets right off the corner of the mattress that you stole from your roommate
just fine before I met you. Drank too much and that's an issue, but I'm okay. Nah, setelah kita melihat bagaimana perubahan garis pantai di pesisir Kabupaten Rembang, yang dilihat dari citra satelit dari tahun ke tahun, di sini juga saya ingin menginformasikan kepada teman-teman semua bahwasanya perubahan garis pantai di pesisir Kabupaten Rembang itu mengalami perubahan dengan luas yang berbeda-beda di setiap kecamatannya. Nah, kita tinjau di tahun 2003 sampai 2008 terdahulu, di mana di tahun tersebut ada 4 kecamatan yang mengalami kemajuan perubahan garis pantai. Dan dari 4 kecamatan tersebut, Kecamatan Kaliori merupakan kecamatan dengan perubahan yang paling drastis, yaitu mengalami perubahan garis pantai seluas 63,78 meter. Dan 2 kecamatan mengalami kemunduran garis pantai, yaitu Kecamatan Keragan dan Kecamatan Sarang, dengan masing-masing mengalami kemunduran seluas 0,03 meter dan 4,17 meter. Nah, beralih di tahun 2008 sampai 2014, di mana hanya 2 kecamatan yang mengalami kemajuan garis pantai, yaitu Kecamatan Kaliori dan Kecamatan Tembang. Sedangkan 4 kecamatan lainnya mengalami kemunduran garis pantai. Next, ada faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan geomorfologi di pesisir Kabupaten Rembang. Yang pertama, ada kebutuhan akan ruang yang semakin meningkat tiap tahunnya. Kita bisa tahu bahwa setiap tahun jumlah penduduk mengalami peningkatan. Nah, akan hal itu kebutuhan ruang juga akan semakin tinggi. Namun, kita bisa tahu juga bahwa lahan yang ada di muka bumi ini sifatnya terbatas. Maka dari itu, untuk memenuhi kebutuhan ruang, terutama di kawasan pesisir, masyarakat di Kabupaten Rembang itu mendirikan bangunan di sepadan pantai yang akhirnya melipir tiap tahunnya, sehingga menyebabkan kemajuan garis pantai itu sendiri. Yang kedua, ada kegiatan reklamasi. Nah, di sini reklamasi dilakukan di Kelurahan Gunung Kulon dengan tujuan untuk pembangunan pelabuhan Tasik Agung. Dan yang ketiga, ada pembangunan pelabuhan yang terjadi di 3 desa yang terpengaruh oleh aktivitas manusia itu sendiri. Dan ada juga pembangunan PLTU, dan di desa Sendang Mulia itu dibangun pelabuhan agrobisnis Tanjung Bonang, dan di desa Mojokerto juga dibangun pelabuhan Mojokerto. Next, di sini adanya perubahan guna lahan dari tahun 2008 ke 2014. Nah, sebelumnya di tahun 2008 ini juga ada beberapa perubahan guna lahan yang terjadi di tahun tersebut. Ada beberapa titik-titik lokasi di sini yang teman-teman bisa lihat. Ada 9 titik lokasi yang mengalami perubahan guna lahan. Nah, di titik 1 itu terjadi perubahan guna lahan dari sawah menjadi tambak garam. Di nomor 2, 3, dan 6 itu menunjukkan lokasi perubahan hutan menjadi permukiman. Nomor 4 dan 5 menunjukkan lokasi sawah yang terbengkalai dan sekarang dijadikan lahan vegetasi. Dan yang nomor 7 menunjukkan perubahan hutan menjadi sawah. Dan nomor 8 menunjukkan daerah tambak udang yang keringkang dan berfungsi sebagai lahan bervegetasi. Nah, di tahun 2014 juga terjadi perubahan lahan yang tidak sesignifikan dari tahun 2008. Nah, di tahun 2014 ini terdapat 3 titik yang mengalami perubahan guna lahan yang dinilai cukup besar. Nah, di nomor 1 itu menunjukkan contoh perubahan penggunaan lahan menjadi pemukiman. Nomor 2 menunjukkan contoh perubahan hutan menjadi lahan terbangun. Dan nomor 3 menunjukkan perubahan sawah menjadi permukiman. Nah, di sini ada keterkaitan dan kebijakan tata ruang RT Kabupaten Rembang tahun 2019 sampai 2031. Di sini menyinggung terkait dengan sempadan pantai itu sendiri. Nah, 6 kecamatan yang mengalami perubahan garis pantai yang diakibatkan oleh ulah manusia itu sendiri masuk dalam kawasan perlindungan setempat. Ada Kecamatan Kaliori, Rembang, Plasem, Sluke, Kragan, dan Sarang.
6 kecamatan ini dalam RT RW itu tertuliskan bahwa kawasan sepadan pantai itu kurang lebih 649 hektar. Nah, ada pun ketentuan sepadan pantai yang tertuang pada kebijakan RT RW Kabupaten Rembang. Pertama, dilarang melakukan kegiatan budidaya yang dapat merusak kelestarian pantai serta kualitas air yang ada di sana. Yang kedua, bangunan yang boleh ada di sempadan pantai antara lain dermaga, tower, menjaga keselamatan, dan pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang mampu melindungi sempadan pantai dari abrasi dan infiltrasi air laut ke dalam tanah. Dari ketentuan sempadan pantai ini, saya rasa untuk pembangunan pelabuhan di sana masih diperbolehkan karena dalam muatan lainnya juga bahwasanya pelabuhan di Kabupaten Rembang juga tiap tahunnya itu akan dilakukan pengembangan. Nah, jadi untuk beberapa pelabuhan yang dinilai menyebabkan kemajuan garis pantai itu tidak masalah, gitu. Tidak menjadi suatu permasalahan yang besar. Next, kajian berdasarkan teori. Nah, tadi juga disebutkan penyebab perubahan geomorfologi ada dua. Yang pertama media alam dan media buatan. Dari penjelasan yang sudah saya jabarkan dapat diberikan kesimpulan bahwa perubahan garis pantai yang ada di Kabupaten Rembang itu disebabkan yang pertama ada erosi dan yang kedua ada kegiatan dari manusia itu sendiri. Kegiatan manusia itu sendiri seperti yang tadi saya sebutkan, ada reklamasi kecil-kecilan, terus ada pembangunan PLTU di pesisir pantai, dan ada pembangunan pelabuhan baru. Dan yang mengalami kemunduran itu disebabkan karena alam, karena erosi. Nah, sekian pemaparan dari saya. Sekiranya kalau ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.